Amerika gemetar. Komandan tempur berotak intelijen artifisial Cina siap mengubah pertempuran masa depan. Benar, Anda tidak salah dengar. Cina merevolusi pertempuran modern dengan militer otonom berotak AI, atau yang disebut pasukan otonom berbasis robot pintar. Pasukan tempur otonom karya fiksi ilmiah Hollywood. Sekali lagi, menjadi kenyataan. Dan revolusi strategi pertempuran modern telah ditulis ulang. Apa yang dimaksud dengan mesin tempur otonom? Dan mengapa tingkat kecemasan dan fobia Amerika terhadap perkembangan teknologi Cina terus meningkat? Mari kita analisis bersama. Selama ini, Amerika mendominasi keunggulan di teknologi militer. Tapi dalam hal aplikasi dan integrasi sistem intelijen artifisial cerdas ke pusat komando, Cina selangkah lebih maju dan mendahului Amerika. Ini adalah alasan utama mengapa Amerika sering menuduh dan berusaha mati-matian mencegah perkembangan inovasi teknologi Cina dengan sanksi berlapis-lapis, tapi penjagalan Amerika terhadap perkembangan teknologi Cina gagal total. Fusi teknologi militer dan sipil Cina akhirnya membuahkan hasil. Dan mimpi buruk Amerika terjadi. Mesin perang otonom cerdas Cina telah aktif memasuki layanan militer aktif. Ini bukan rumor atau propaganda. Ini adalah berita yang dilaporkan secara global dan bersumber dari jurnal akademik Preview China yang dipublikasikan di jurnal resmi Command Control dan Simulation pada 12 Maret tahun 2026. Di saat Amerika sibuk menuduh China mencuri teknologi, China melangkah jauh, secara senyap sudah mengintegrasikan teknologi AI ke pusat komando batalion dan menguji coba di skenario perang nyata. Sistem ini menggabungkan dua teknologi besar, komponen fungsi, model bahasa besar atau LLM, yang memahami maksud perintah komandan dengan penyesuaian simulasi konteks operasi. Dilengkapi dengan peta medan perang yang dinamis dan sensitif terhadap waktu untuk mengidentifikasi persyaratan informasi kritis ketidakpastian vital yang menentukan keberhasilan atau kegagalan misi. Dalam simulasi pendaratan amfibi yang relevan dengan potensi konflik atas Pulau Taiwan. Sistem AI diuji melawan 5 pakar manusia, masing-masing memiliki pengalaman penelitian perang amfibi lebih dari 5 tahun dengan pengalaman rata-rata 12 tahun dinas militer. Hasil uji. Waktu respon keputusan meningkat 43%. Mempercepat siklus ODA, bahkan di bawah gangguan komunikasi. Sistem ini dapat mengingat informasi kunci dengan akurasi lebih dari 90%. Mengungguli baik komandan manusia maupun perangkat lunak tradisional dalam mengambil keputusan. Ini menandai pergeseran dari pengambilan keputusan berbasis pengalaman ke berbasis data dan peningkatan pengetahuan. Teknologi AI memperkaya penilaian manusia dengan pengenalan pola yang lebih cepat. Namun, ketergantungan pada data historis AI dan potensi cold start akan menimbulkan masalah bagi komandan tidak berpengalaman yang riwayatnya jarang mengambil keputusan. Selain itu, pengujian saat ini hanya terbatas pada skenario pendaratan amfibi konvensional. Perang perkotaan dan pegunungan masih memerlukan validasi. Dan menurut data intelijen yang bocor, pencapaian militer Cina jauh melampaui pencapaian ini. Pengembangan sistem ini oleh militer Cina merupakan langkah awal menuju keputusan komando berbantuan teknologi AI. Dan ini bukanlah solusi akhir dalam perang masa depan. Keunggulan militer masa depan akan dimiliki oleh mereka yang paling baik dalam hal mengintegrasikan pengalaman manusia dengan kecepatan mesin. Tidak mengherankan jika fobia Amerika terhadap kebangkitan Cina semakin meningkat. Trauma kekalahan Amerika di Perang Korea melawan milisi Cina tahun 1950 sampai tahun 1953 masih membekas jelas. Kekalahan 73 tahun yang lalu tidak bisa dilupakan Amerika. Dan trauma ini masih hidup, tapi kini senjata musuh tandingan Amerika itu sudah berbeda. Kekuatan negara itu sekarang tumbuh gagah perkasa dengan militer 1000 kali jauh lebih kuat.